Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uke Chandra Saputra. Saya dari kelas reguler 219C akan mempresentasikan hasil proposal KTI saya sebagai berikut. Judul KTI saya adalah Identifikasi Potensi dan Pencegahan Medication Error Resep Anak di bawah 12 tahun di Klinik A periode Januari sampai Maret 2021. Pendahuluan meliputi latar belakang, yaitu pengertian medication error sendiri, presentase, dan kasus. Pengertian medication error atau kesalahan pengobatan adalah suatu kejadian di mana proses pengobatan tidak tepat dalam peresepan obat, cara pemberian obat, informasi obat, peracikon obat, dan interaksi obat yang sebelum atau sesudah diberikan kepada pasien. Akibat dari kesalahan obat itu sendiri dapat menimbulkan kerugian, salah terapi, keracunan, kecacatan, hingga kematian. Di Indonesia, angka kejadian medication error belum tertera secara akurat dan sistematis, tetapi angka kejadian medication error sangat sering kita jumpai di berbagai institusi pelayanan kesehatan di Indonesia. Angka kejadian akibat kesalahan dalam permintaan obat resep juga bervariasi, yaitu antara 0,3 sampai 16,9%, dan dalam suatu penelitian menyebutkan terdapat 11% medication error di rumah sakit terkait dengan kesalahan saat penyerahan obat ke pasien dalam bentuk dosis atau obat yang keliru. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah apakah ada atau tidaknya medication error, berapa persentase medication error sendiri, dan apa upaya yang dapat mencegah medication error. Tujuan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya, mengetahui persentase, dan mengetahui upaya yang dapat mencegah medication error. Tujuan penelitian bagi kliniknya sendiri itu adalah bentuk persentase medication error yang dapat diketahui dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki pelayanan ke depannya agar medication error sendiri itu dapat diminimalisir. Bagi mahasiswa sendiri itu dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dan juga dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka. Medication error adalah suatu kejadian yang tidak hanya dapat merugikan pasien, tetapi juga dapat menyebabkan membahayakan keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan pengobatan pasien yang sebetulnya dapat dicegah. Medication error dapat terjadi pada tahapan prescribing, transcribing, dispensing, dan administrasi. Penggolongan medication error.
Yang pertama adalah prescribing error, adalah penulisan resep yang sulit atau tidak bisa dibaca. Dalam proses ini yang bertanggung jawab sebenarnya adalah dokter, karena dokter itu yang menuliskan resep. Terus yang kedua, transcribing error adalah kesalahan atau kecerobohan interval obat pengganti, kesalahan dosis, kesalahan rute, kesalahan data mengenai detail pasien. Yang ketiga, dispensing error adalah salah obat, salah aturan obat, dan salah kuantitas. Yang keempat adalah administration error, adalah perbedaan antara apa yang diterima oleh pasien atau yang seharusnya diterima pasien dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis resep. Faktor penyebab medication error yaitu komunikasi, miskomunikasi, kegagalan dalam berkomunikasi. Terus yang kedua, kondisi lingkungan. Yang ketiga, gangguan atau interupsi pada saat kerja, beban kerja, dan edukasi staf. Upaya pencegahan medication error, yang pertama, mendorong fungsi dan pembantasan, otomasi dan komputer, standar dan protokol, standarisasi prosedur. Yang keempat, sistem daftar tilik dan cek ulang. Yang kelima, peraturan dan kebijakan. Yang keenam, pendidikan dan informasi. Yang ketujuh itu lebih hati-hati dan waspada. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian non-eksperimen yang dilakukan secara cross-sectional dengan menggunakan data pengamatan dari setiap fase medication error. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap tenaga teknis kefarmasian dan apoteker dalam melakukan penyiapan dan penyerahan obat ke pasien pada klinik A. Kerangka konsep pelayanan, bentuk pelayanannya itu resep, terus pelaksananya itu TK atau TTK. Fase medication errornya itu 4 ya, dari fase prescribing, transcribing, dispensing, dan administration. Untuk upaya pencegahannya belum saya isi karena belum dilakukan penelitian lebih lanjutnya. Untuk definisi, yang pertama adalah resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, TK atau TTK ya. Ini tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Yang ketiga, ini ada yang di fase medication error. Yang pertama itu prescribing, adalah fase dalam peresepan, meliputi penulisan resep, dosis, bentuk, sediaan, dan rute pemberian obat dan atau alat kesehatan yang dilakukan oleh dokter. Yang kedua, dalam fase medication error itu transcribing, adalah proses pembacaan resep atau analisis resep yang dilakukan oleh seorang tenaga teknis kefarmasian atau apoteker yang bertujuan untuk menyiapkan obat sesuai yang tertera dalam resep. Dispensing adalah proses penyerahan atau pemberian obat setelah disiapkan sesuai resep yang ditulis oleh dokter. Sedangkan administration error adalah salah satu jenis medication error yang disebabkan oleh
karena tidak terpenuhinya instruksi pemberian obat atau pemberian obat yang tidak sesuai dengan resep. Terus apa itu upaya pencegahan medication error? Merupakan berbagai metode upaya untuk menurunkan persentase kesalahan dalam pengobatan. Lokasi penelitian, analisis penelitian ini kami lakukan atau saya lakukan di Klinik A di bagian instalasi kefarmasiannya. Untuk waktu penelitian dilakukan mulai dari 5 Januari 2021 sampai 30 Maret 2021. Ini masih planning ke depannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah semua resep anak dengan usia di bawah 12 tahun. Untuk sampelnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua resep pasien anak rawat jalan di Klinik A. Untuk cara kerjanya yaitu mengamati dan mendokumentasikan resep dengan mengikuti alur resep dan kemudian menilai kelengkapan resep pada fase prescribing, transcribing, dispensing, dan fase administration berdasarkan checklist dalam formulir analisis penelitian. Untuk analisisnya sendiri, data dilakukan secara deskriptif dalam besaran persentase kejadian dan data dihitung untuk menghasilkan angka persentase medication error dari masing-masing fase. Sekian presentasi proposal KTI saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.